Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nirmala Arum dari kelas PGMIC dengan NIM 220103110042. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan perbandingan kebijakan pengembangan kurikulum dan pembelajaran antara kurikulum MBKM di Indonesia dengan kurikulum transversal di Finlandia. Yang pertama yakni pengertian dari masing-masing kurikulum. Program Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten yang disajikan kepada siswa akan lebih optimal dengan tujuan agar siswa dapat memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep serta menguatkan kompetensi dalam belajar. Selanjutnya, kurikulum transversal di Finlandia, di mana pada kurikulum ini siswa dapat mengaitkan atau melintasi materi lain untuk mencapai satu tujuan yang diharapkan. Karena dengan memilih sendiri materi yang dibahas, siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran. Perbandingan yang kedua yakni pada aspek tujuan masing-masing kurikulum. Pada kurikulum MBKM bertujuan untuk menyederhanakan kurikulum sebelumnya yang terkesan rumit dan tidak bisa memenuhi capaian kompetensi peserta didik, yang mana penyederhanaan kurikulum dalam kondisi khusus atau kurikulum darurat untuk memitigasi ketertinggalan pembelajaran pada masa pandemi. Sedangkan tujuan utama dari kebijakan pendidikan di Finlandia adalah semua warga mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal menerima pendidikan tanpa memperhitungkan usia, tempat tinggal, situasi keuangan, jenis kelamin, atau orang tua. Karena pendidikan dianggap sebagai salah satu hak-hak dasar semua warga negara. Perbandingan yang ketiga yakni pada aspek materi dari masing-masing kurikulum. Pada kurikulum MBKM, fokus materi terletak pada materi esensial sehingga pembelajaran yang dilaksanakan dapat lebih mendalam. Pembelajaran ini berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berfokus pada pengembangan karakter dan kompetensi umum siswa. Sedangkan pada kurikulum transversal, materi yang diajarkan di sekolah dasar Finlandia ada sekitar 20 materi. Namun demikian, siswa dapat memilih subjek atau tema yang ada dalam materi tersebut karena dengan memilih materi sendiri yang dibahas, siswa dapat mencapai tujuan dari pembelajaran. Perbandingan yang keempat yakni terletak pada aspek metode. Pada kurikulum MBKM, metode yang cocok untuk digunakan salah satunya yakni model think, pair, share, atau TPS, model percobaan, metode pembelajaran project based learning, peer teaching method, dan pembelajaran kontekstual. Sedangkan pada kurikulum transversal, sekolah diharuskan menyediakan kesempatan bagi peserta didik untuk eksperimen, eksplorasi, pembelajaran aktif, aktivitas fisik, dan bermain. Guru juga dibebaskan untuk memilih metode yang sesuai dengan kondisi kelas. Penggunaan bahasa dalam sehari-hari sekolah dipandang sebagai hal yang alami dan bahasa di sana sangat dihargai. Perbandingan selanjutnya yakni pada aspek evaluasi. Pada evaluasi pembelajaran, kurikulum merdeka harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif belajar, berpikir kritis, dan kreatif, serta mempertimbangkan konteks lokal. Sedangkan pada kurikulum transversal, penilaian evaluasi dilakukan sepanjang pembelajaran dan para siswa memberikan feedback untuk guru agar guru mengetahui kemampuan siswanya. Dalam evaluasi pendidikan di Finlandia tidak ada KKM dan UAN, tetapi mereka menganut kebijakan automatic promotion atau naik kelas secara otomatis. Yang terakhir yakni kelebihan dan kekurangan dari masing-masing kurikulum. Kelebihan dari kurikulum MBKM, yang pertama, kurikulum MBKM lebih sederhana dan mendalam. Maksud dari kata tersebut yakni kurikulum merdeka lebih berfokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Proses pembelajaran diharapkan menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan menyenangkan. Yang kedua, lebih merdeka. Bagi peserta didik, khususnya jenjang SMA, tidak ada program peminatan di SMA.
sehingga peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Guru juga diharapkan mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Sekolah pun memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Yang ketiga, yakni lebih relevan dan interaktif. Maksudnya yakni pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya. Sehingga dapat mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Adapun kekurangan dari kurikulum MBKM. Yang pertama, memerlukan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, evaluasi, dan pengawasan yang intensif dari pemerintah terkait kurikulum yang baru. Yang kedua, memerlukan dukungan sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, dan teknologi yang memadai untuk melaksanakan pembelajaran yang berkualitas. Yang ketiga, memerlukan kesiapan yang tinggi bagi guru, sekolah, orang tua, dan siswa dalam mengimplementasikan kurikulum yang baru. Sedangkan kelebihan dari kurikulum transversal yakni yang pertama, sistem pendidikan dengan kesetaraan serta keadilan bagi seluruh masyarakat. Yang kedua, pendidikan berbasis inklusi sudah diterapkan. Yang ketiga, biaya pendidikan dan yang ditanggung oleh pemerintah dan kurikulum pendidikan yang bersifat konsisten dan fleksibel. Serta kekurangan dari kurikulum transversal yakni hanya bisa diterapkan pada negara kecil dan tidak adanya standar ukuran yang pasti untuk melihat perkembangan anak secara berkala. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.